Halo guys, sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa selaku Sang Raja yang tetap merajai di atas para raja-raja, atau Sang Arsitektur sejati yang telah menciptakan 7 petala langit yang di dalamnya ada 7 petala bumi, yang kemudian di situ kita semua terhimpun di dalamnya sebagai manusia yang memiliki akal dan pengetahuan. Nah, olehnya itu semoga kita tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang retorika klasik di dalam video ini. Sebelumnya mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mendengar apa itu yang kemudian dinamakan dengan retorika klasik, ataupun ada yang kemudian masih bingung atau belum pernah mendengar kata retorika, atau yang sudah pernah mendengar tapi belum mengetahuinya. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan retorika klasik? Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh pada inti persoalan, pada inti problem, pada inti pembahasan, perlu kiranya agar kita mengetahui terlebih dahulu kata retorika. Nah, sebelumnya kata retorika ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata retor atau orator, sehingga retorika sendiri diartikan sebagai ilmu yang kemudian untuk mempersuasi atau membujuk di hadapan layak, kemudian menimbulkan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya, retorika sendiri adalah seni berbicara guna untuk membujuk rayu seseorang agar menghayati serta mengikuti apa yang kemudian menjadi keinginan kita. Nah, itu sekilas dari sedikit pembahasan tentang retorika. Sebelumnya, kata retorika ini sudah jauh-jauh tempo semenjak kita manusia itu dilahirkan, itu retorika ini sudah ada, akan tetapi baru diperkenalkan sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi, diperkenalkan oleh para kaum Yunani guna untuk mempersuasi halayak. Nah, kemudian jatuh pada abad 21, abad 20 dan 21, barulah retorika ini dikenal sebagai ilmu. Sehingga pada saat ini, seiring berjalan dengan waktu, seiring pergantian zaman, peradaban yang semakin maju, bertambahnya pengetahuan seseorang, maka kata retorika ini sudah dicaplok dalam berbagai bidang. Olehnya itu, sampai sekarang kita sudah mengenal banyak dari kata retorika ini, sehingga di situ ada retorika politik, retorika ekonomi, retorika budaya, dan masih banyak lagi. Nah, perlu untuk teman-teman ketahui bahwa retorika ini sendiri mempunyai caranya sendiri, sehingga Aristoteles pernah mengatakan bahwa ilmu retorika itu tidak membutuhkan bidang-bidang apapun, akan tetapi segala bidang itu pasti membutuhkan retorika. Nah, kenapa? Karena retorika atau dikenal dengan seni berbicara ini sangat efektif bila kita dalam membahas tentang suatu bidang atau ilmu, sehingga dalam suatu bidang tetap di dalamnya pasti ada yang dinamakan dengan retorika. Nah, teman-teman, pada abad ke-5 sebelum Masehi, retorika itu sendiri sudah diperkenalkan oleh Aristoteles.
Nah, kemudian di kalangan kaum Yunani dan Romawi kuno itu memakai retorika ini guna dalam rangka untuk memenangkan suatu diskusi, suatu lomba, karena dalam pengertian mereka tentang retorika ini sendiri adalah cara untuk bagaimana kita mempersuasi, atau ini hanyalah taktik dalam berpolitik, sehingga kita mampu untuk menyampaikan pidato, menyampaikan pesan melalui teks, ucapan ataupun tulisan guna untuk mempersuasi. Nah, ini fungsi daripada retorika. Sehingga dalam retorika sendiri menjelaskan tentang gaya untuk berbicara, gaya untuk mengungkapkan suatu pesan sehingga terdengar enak atau dipahami oleh layak atau umum, ataupun para komunikan mendengarkan dari sang komunikator. Nah, kemudian retorika ini seperti yang didefinisikan oleh Twente University di Belanda, itu menjelaskan retorika klasik ini adalah persepsi tentang bagaimana bahasa bekerja ketika ditulis ataupun diucapkan dengan lantang. Perbedaan retorika klasik sama retorika modern sangat berbeda jauh, sehingga perbedaannya dalam retorika klasik itu sifatnya hanya untuk persuasi, untuk membujuk rayu seseorang atau layak. Makanya para pakar-pakar filsuf Yunani itu berusaha mendesain atau membentuk inti daripada ajaran-ajaran itu sendiri, ajaran tentang retorika klasik itu sendiri, dan pemahaman modern tentang retorika klasik. Nah, sehingga dalam retorika klasik ini sendiri dia memiliki satu pelajaran yang kemudian terstruktur. Di situ kita harus mempersiapkan berbagai hal dalam rangka melatih berbicara, melatih penulisan, esai, puisi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh daripada retorika klasik, sebab kata retorika klasik ini tujuannya hanya untuk mempersuasi. Namun seiring perkembangan zaman itu ada yang kemudian dinamakan dengan retorika modern, di mana pengetahuan manusia itu sudah semakin maju, sehingga guna daripada persuasi ini tidak hanya terbatas mentok pada persuasi doang. Akan tetapi guys, retorika modern, beranjak pada retorika modern itu dia lebih mempunyai taktik tersendiri dalam berpolitik. Kebanyakan retorika ini digunakan untuk berpolitik, mempersuasi seseorang. Sehingga dalam hal ini perbedaan antara retorika klasik sama retorika modern, kalau dalam retorika klasik hanya untuk berbicara mempersuasi seseorang, tapi kalau dalam retorika modern itu lebih daripada sekedar untuk mempersuasi. Nah, ini yang menjadi sebuah kejanggalan, bahwa retorika klasik sama retorika modern itu mempunyai kejanggalan tertentu. Sebab kalau dalam retorika klasik digunakan hanya untuk mempersuasi, tapi kalau dalam retorika modern itu digunakan dalam berbagai hal, bukan hanya sekedar dalam mengikuti ajang diskusi ataupun dalam sidang, memenangkan sidang. Tidak mentok pada pemahaman tentang persepsinya doang, tapi dalam retorika modern itu lebih luas. Nah, pembahasannya bahwa dalam retorika modern itu sudah bisa menerawang jauh tentang dalam berbagai ilmu. Jadi itu sedikit guys dari pemahaman saya tentang retorika klasik. Intinya kita harus bedakan antara dua, yaitu retorika klasik sama retorika modern. Bahwa pada era kekinian, era globalisasi, semakin canggih alat-alat komunikasi, sehingga mempermudah seseorang untuk mempersuasi layak atau para komunikan guna untuk
mempengaruhi atau mengajak dengan menyampaikan pesan-pesan pidato berupa teks atau lisan. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, guys, dalam sekilas pembahasan tentang retorika klasik. Tentunya retorika klasik ini tetap akan berbeda jauh dengan retorika modern. Nah, sampai di sini video yang saya coba untuk memaparkan pengetahuan saya tentang retorika klasik. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, karena ini adalah proses tidak menjamin apa-apa kan, tapi pada suatu saat akan kita nikmati hasilnya. Baik, terima kasih. Saya pamit mundur diri. Semoga bermanfaat.